bagaimana cara pengisian formulir pemindah bukuan atau PBK yang benar gitu ya. Nah, biar nggak tertolak ya. Iya, karena ditolak itu nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kembali kawan pajak dalam acara obrolan yang selalu semangat ya. Iya. Yang ngebahas tentang nggak mesti aturan ya. Nggak mesti aturan. Yang terkait sama di kantor pajak deh. Remeh temeh juga nggak apa-apa. Betul. Tapi tetap ada manfaatnya. Betul sekali, apalagi terkait dengan administratif perpajakan wajib pajak. Iya. Oke. Kenalan lagi ya, boleh ya? Boleh. Biar makin terkenal aku. Oke, sama. Follower aku makin banyak. Udah berapa sih? 1.000 ada. Alhamdulillah. 1.000. Saya baru 53. Oke, saatnya kita promosi ya kan? Oke. Halo, jumpa lagi dengan saya Vanita Pratiwi, penyuluh KPP Madya Jakarta Utara. Saya Doni Kurniawan, penyuluh pajak KPP Madya Jakarta Utara. Kali ini kita meneruskan obrolan kita yang kemarin. Ya, Kak Vanit. Oh iya, kita belum kenalin nih podcast kita. Siapa tahu ada yang masih baru join gitu ya. Belum tahu nama podcast kita ya. Podcast kita namanya Opak. Nah, Opak. Itu makanan yang enak kalau di lampu merah, ya kan? Kalau di lampu merah lagi macet, ya kan? Ada tukang jualan opak. Iya, tapi kalau mau beli nih Kak Vanit nih, harus pencet dulu nih. Nah, bunyi kretek gitu kan. Makin bikin kriuk-kriuk gimana? Ya, gitu? kalau nggak bunyi jangan dibeli. Iya, Udah lama. udah Masuk angin. Oke. Kalau kita bilang melempem gitu ya. Jadi jumpa lagi dengan Opak ya. Obrolin pajak di tengah kota. Ini kita syutingnya dari tengah kota loh. Dekat Tugu Monas. Ya, dekat juga Tugu Tani. Tani. Iya, Tugu Tani. Semua Tugu kita deket dah. Alhamdulillah, tempat kita dekat kemana-mana. Alhamdulillah. Jadi obrolan kita lanjutan dari yang kemarin ya? Ya, dari yang kemarin. Oke. Masalah PBK ya, kemarin ya. PBK. Ini kalau kita nyebut udah PBK, udah paham lah ya. Harusnya udah paham, harusnya kita paham. sebut lagi ya. Harusnya udah paham. Pemindah bukuan. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa kita sebut lagi. Pemindah Nggak bukuan. apa-apa. Oke. PBK ya. Jadi apa yang ingin disampaikan saat ini terkait dengan PBK, Mas Doni? Lanjutan yang kemarin, kita udah nyebut apa, kita sudah obrolin ya, enteng-entengan. Kewajiban kita apa, ternyata kita ada kesalahan, kita bisa pemindah bukuan, PBK. Nah sekarang kita coba sharing nih, bagaimana cara pengisian formulir pemindah bukuan atau PBK yang benar gitu ya. Nah, biar nggak tertolak ya. Iya, karena ditolak itu nggak enak. pengalaman. Kalau saya sih enggak, Kak Vanit. Oh gitu ya? Begitu nembak jeder, Diterima terus? langsung diterima. Alhamdulillah. Sampai sekarang jadi, sampai sekarang gitu ya? jadi 2 sekarang. Oh, alhamdulillah Jadi ya. 2, Oke. iya. Saya pengalaman ditolak nih ya. Oke, lanjutkan. Kita lanjut. Nah, di PMK 242 tahun 2014 Ingat kita, ya, kalau baca aturannya. Pegangannya itu aja kalau pemindah itu bukuan. benar. PMK 242 tahun 2014. Di situ udah ada formulir yang baku. Oke. Formulir pemindah bukuan PBK aja kita sebutnya ya, biar lebih oke. gampang ya, PBK. Itu udah ada format baku. Nah, cara pengisiannya juga udah ada di situ nih. Ada format bakunya, di halaman berikutnya ada cara Lampirannya pengisiannya. ya, Iya, lampirannya. di lampirannya ada cara pengisian secara jelas. Nah, sekarang kita coba sharing nih, bagaimana pengisian formulirnya. Nah, biasa nih yang paling sering nih dari kawan-kawan pajak pada saat ngajuin PBK, itu nama yang di atas itu bukan nama pimpinan atau direktur, kadang nama PT-nya masih di situ Iya, ya. padahal emang PT bisa tanda tangan sendiri. Iya, Bisa, bener. kan? Soalnya Oke. nama yang di atas nanti itu akan tanda tangan di formulir permohonan Oke, pemindah bukuan. ya. Jadi namanya adalah nama direktur Iya, atau nah, pimpinan perusahaan Ya, ya. jadi pas suratnya itu dimasukkan juga jangan lupa nanti kawan pajak juga masukkan nomor suratnya. Iya, nomor suratnya jangan lupa, jangan cuma 1, 2, kayak kurang elegan banget gitu ya. Kasihlah agak panjang gitu ya, biar. Kenapa sih harus ada nomor surat? Biar tracing dokumennya lebih gampang. Bener. kawan pajak ya. Karena nanti di sistem kita itu nomor juga kita masukin ya kapan itu ya. Nomor surat dan tanggal surat jangan lupa. Iya. Jangan lupa diisi. Iya, kadang-kadang gitu Padahal tuh. di contoh format yang ada di PMK 242 2014 itu udah jelas banget, ada per nomor bahkan Iya. dibikinnya. Jadi nomor 1 diisi dengan apa? Benar. Nomor 2 diisi dengan apa? Nomor 3 sampai nomor kesekian lah. Banyak ya. Nah, Jadi di ada sini petunjuknya sebenarnya kawan pajak Nah, ya. di sini kita tekankan lagi nih biar Betul. kawan pajak
nggak sampai lupa atau salah gitu ya. Nah, berikutnya nih. Itu aja bisa ketolak gitu ya. Sayang banget. Tolak secara formal gitu ya. Jadi Belum ke materinya, belum. tapi formalnya udah ditolak. Iya, belum. Nah, jangan lupa setelah nama yang kita isikan, nama pimpinan atau direktur, NPP-nya juga jangan sampai salah. NPP-nya si direktur tadi. Iya. Bukan NPP bukan NPP PT perusahaannya atau PT-nya gitu ya. Nah, setelah itu alamatnya juga sama, ini masih mengacu ke alamat si direktur. Bukan alamat perusahaannya di mana gitu ya. Nomor telepon penting banget nih, nomor telepon. Mohon izin kawan pajak, kan biasanya samain aja sama nomor telepon kantor. Tapi kan kalau kadang-kadang kami telepon nomor kantor kadang nggak ada yang ngangkat. Kadang mesin ya kan? Gitu iya ya. Benar. Nah, mesin. Jadi lebih baik cantumkan nomor telepon yang mudah untuk dihubungi. Kenapa? Nanti kalau misalnya dalam proses penelitian oleh si petugas pajak, jadi penyuluh pajak yang sekarang proses penyuluh pajak. Sebutnya penyuluh pajak. Ya, itu jika ada kekurangan bisa langsung cepet nih. Benar. Jangan sampai gara-gara udah mau lewat jalur tempo terus sebenarnya cuman perkara remeh-temeh gitu ya. Kurang ini dikit jadi ditolak permohonan. Sayang banget ya. Makanya kenapa perlu perhatikan nih kawan pajak ya. Nomor telepon itu yang bisa dihubungin. Kalaupun nomor kantor yang bisa dihubungin. Ya. Kalau bisa segera, jangan yang mesin ya, langsung yang direct gitu ya, kalau bisa ya. Nomor teleponnya, kalau bisa nomor HP ya. Jadi kadang-kala karena kita penelitian itu ada nih yang kita perlu tanya untuk meyakinkan agar ini permohonannya emang bener nih dari sini ke sini. Betul. Itu butuh kita komunikasi, makanya nomor telepon itu sangat penting. Ya. Atau kadang-kala begini nih, ini berikutnya sebenarnya ada berikutnya. Kadang-kadang nulis jenis pajak yang dipindah bukan. PPh 23. Nah, PPh 23 kan banyak tuh ya. Nggak nus KJS-nya. Kita nggak paham. 102, 103 gitu kan ya. Kan kita nggak tahu dari mana mau kemana ya. Kalau kita nggak yakin, kebanyakan teman-teman penyuluh itu menolak itu. Takutnya salah. Karena kalau ada kesalahan, kita yang kena tegur dari pimpinan. Makanya kita butuh komunikasi nih. Antara kami dengan kawan pajak gitu ya. Nomor telepon penting. Oke, next. Apa nih? Tadi sudah mengisi identitas direktur dan nomor telepon yang dapat dihubungi segera. Ya. Nah, nanti kawan pajak langsung mengisi itu udah template nih di contoh format di lampiran PMK 242 2014 itu. Jadi nanti isi namanya, yang ini nama perusahaan. Nah, baru yang kolom berikutnya dia. Nama perusahaan, terus kemudian NPWP perusahaan, kemudian jangan lupa, ini perhatikan NTPN mana yang mau dipindah bukukan oleh kawan pajak ya. Iya, kawan pajak. Jadi kawan pajak mau pindah bukukan atas NTPN yang mana. Nah, itulah yang dipindahkan di lampiran menyatakan telah melakukan pembayaran atas gitu. Nah, di rinciannya itu tadi, itulah yang dipindahkan dari NTPN tadi. Iya. Kalau dibilangnya BPF, Bukti Penerimaan Negara. Bukti Penerimaan Negara, tapi kita sih biasanya nyebutnya NTPN kan udah resmi ya, NTPN udah. Karena ada kode khusus. Ada kode NTPN itu. Dengan pembayaran itu. Nah, nanti jangan lupa nih yang sering terjadi kesalahan dari kawan pajak atau wajib pajak yang mengajukan pemindah bukuan, jumlah bayarnya kawan pajak. Jadi jangan masukkan nilai sisa dari NTPN itu, tapi masukkan seluruh nilai yang tercantum dalam NTPN. Betul, karena sesuai dengan ketentuannya untuk angka 16 ya, angka 16 pada lampiran tersebut itu diisi dengan NTPN yang tercatat. Biarpun NTPN udah pernah dipindah bukukan gitu ya Kak Farid ya. 10 juta udah pernah dipakai pemindah bukuan 2 juta, ada 8 juta nih masih ada sisa. Ya. Yang ditulis bukan 8 jutanya ya Kak Farid ya. Tetapi 10 jutanya. Nah, itu kawan pajak diperhatikan ya. Nah, sama tadi yang tadi sempat kita omongin. Jenis pajaknya ya. Betul. Jangan sampai lupa kalau PPh 23 nih yang paling sering nih. Yang sering ya. Paling banyak jenisnya ya. Itu jangan lupa menuliskan KJS-nya yang benar. Betul. Tadi gitu. Selain 411124 untuk PPh 23, nah KJS-nya itu dari 100, 104 kah? Atau 102 kah? iya. Ya, itu diperhatikan lagi. Nah, setelah tadi merangkum NTPN yang sudah disetorkan, berarti kan telah menyatakan pembayaran atas ini. Nah, kan akan dilakukan pemindah bukuan. Iya, nah, kepada secara gampang bacanya ya, akan dilakukan pemindah bukuan kepada. Nah,
isi lagi identitas nih kawan Mirip pajak. sama yang atas ya Kak Farid ya? Sama Mirip. yang di atas, cuman pastikan itu yang mau dipindah bukukan. Jangan bilang mirip kayak yang di atas, ntar dia tulis ulang yang di atasnya Iya, kan. sama persis. Iya, nggak jadi pindah bukukan gitu ya. Ini mau pindah kemana nih? Nggak betul. geser juga gitu kan ya? Betul, jadi mau dipindah bukukannya kemana? Kalaupun mau digeser ke NPWP yang lain, nggak apa-apa. Itu diperbolehkan. Boleh. Isi nama, terus kemudian isi NPWP-nya, jenis pajaknya jangan lupa, masa dan tahun pajaknya. Setelah itu, setelah tadi sudah dipindah bukukan, di halaman berikutnya itu ada alasan. Alasan Nah, kenapa ini. dipindah bukukan? Betul. Alasan permohonannya itu karena apa? Misalnya tadi karena kelebihan setor, ya tulis aja karena kelebihan setor. Atau karena salah kode jenis setoran, Iya. KJS dari 100 harusnya 104 gitu, biasanya yang sering di PPh 23 ya. Betul. Jadi Benar. pindahkan ke 104 tapi karena salah kode jenis setoran. Iya. Atau salah masa, atau salah tahun pajak, nah, itu Iya. bebas. Boleh Salah di- masa. Betul. Benar-benar. Ntar jangan lupa di tanda tangan dan dicap. Dicap, ya dicap, stempel perusahaan, cap basah ya, bukan fotokopian yang Betul. kita terima. Jadi perlu diperhatikan sama kawan pajak tadi beberapa critical point yang perlu dicermati oleh kawan pajak agar permohonan pemindah bukuan biar kemungkinan untuk diterimanya lebih besar gitu ya. Ya, Formalnya kita teliti benar, Betul, nanti baru kita formalnya. bisa ke materinya. ya betul. Makanya formal itu agar diperhatikan benar-benar oleh kawan pajak. Ya. Betul. Nanti pas mengajukan permohonan pemindah bukuan, formulirnya ditambah dengan lampiran dari setorannya. Iya, kalau dulu itu SSP ya. Ah, Kalau sekarang BPN yang ada NTPN-nya yang itu. penting itu dilampirkan. Dilampirkan. Jangan ada lupa. tambahan lagi nih. Kalau Nah, misalnya benar-benar. nggak cukup itu aja. Jadi syaratnya memang syarat utamanya adalah BPN. Tapi kalau untuk jenis pajak Tertentu. ya kami akan minta beberapa persyaratan tambahan. Memang itu sudah diatur di secara ketentuannya ya. Contohnya seperti PPh 23. 23. Ya, PPh 23 nih agak unik sedikit. Jadi ketika tadi ada pembetulan di SPT masa kawan pajak, itu kan berarti ada yang dibatalkan tuh bukti potongnya. Bisa jadi dibatalkan. Ya, dibatalkan atau dibetulkan ya. Ya. Tadinya nilainya 100 jadi 0 misalnya gitu. Dibatalkan berarti. Atau salah potong karena salah Betul, potong ya. salah Jadi potong. dibatalkan. Nah, jangan lupa juga untuk melampirkan surat pernyataan. Iya, surat pernyataan. Surat pernyataan yang seperti apa tuh? Surat pernyataannya begini nih. Kalau surat pernyataan di PMK 242 tahun 2015 emang tidak ada format bakunya ya, kawan pajak, nggak seperti formulir permohonan PPK, ada format bakunya. Udah saklek seperti itu. Modelnya seperti itu. Diketik ulang juga boleh. Ya, kawan ya. Dibolehkan untuk mengetik ulang menggunakan kop surat Ya, perusahaan. kop surat Tapi jangan lupa. jangan sampai beda isinya Iya. ya. Sama. Nah, Formatnya tetap sama ya. surat pernyataan nggak ada itu. Ya. Cuman dalam surat pernyataan harus menyatakan seperti ini. Contoh kasusnya kita salah potong, itu udah terlanjur motong lawan kita ya, lawan transaksi kita. Misalnya PTA gitu ya. PTA kita udah potong Rp10, ternyata kita salah. Harusnya kita potong itu, kita batalkan bukti potongnya. Nah, surat pernyataan kita butuhkan itu adalah surat pernyataan yang berisi bahwa lawan transaksi kita, Si PTA tadi. PTA tadi sudah menerima pengembalian dari kita. Ya, yang Jadi 10 tadi ya. tadi kita kembalikan. Dan mereka juga menyatakan tidak akan mengajukan pengembalian pendahuluan ke KPP dia. Ya, KPP mereka terdaftar ya. KPP Si mereka PTA terdaftar. tadi terdaftar. PTA kadang-kadang di Pasar Rebo gitu ya. Aha, Dia menyatakan kalau dia nggak akan menyatakan meminta permohonan pengembalian pendahuluan di KPP Pasar Rebo. Nah, itu silakan diminta kawan pajak. Surat pernyataannya dilampirkan di permohonan pemindah bukuan. Jadi yang membuat Gitu. surat pernyataan adalah si PTA. Yang lawan kita. Ya. Lawan Si kita. PTA tadi contohnya ya Mas. Bener, lawan Itu kita. jangan lupa di PPh 23 sering lupa ya. Iya, sering lupa nggak dilampirin. Ya. Karena di PMK 242 udah diatur itu ya. Ya. Atas case yang seperti itu dimintakan tuh surat pernyataan dari lawan transaksi. Ada juga nih case yang PB 23 tapi nggak membutuhkan surat pernyataan. Contohnya nih, Gimana tuh contoh? contohnya kita udah bikin bukti potong, harusnya kita bikin 100, ternyata kita bikin 150. Kebanyakan kita motongnya gitu ya. Nah, itu tidak perlu kita minta surat pernyataan ke mereka. Bisa itu kita kita bukti potongnya 100.
pada saat kita lakukan pembayaran, kita 150 bayarnya. Nah, itu atas kelebihan 50 itu tidak perlu kita bikin surat pernyataan dari mereka. Karena tidak ada pembatalan bukti potong. Nggak ada pembatalan. Jadi hanya karena pure kelebihan penyetoran pajak. Iya, kita kebanyakan nih bayarnya. Iya. Kita potongnya 100 mereka, tapi kita pas bikin billing, ID billing, kita bikin 150. Iya. 50 itu bisa di BBK kemana saja. Tanpa ada surat pernyataan. Tanpa ada surat pernyataan. Iya. Jadi jelas sekali perbedaannya tadi ya. Case-nya harus diperhatikan ya kawan pajak ya. Ada yang butuh surat pernyataan, ada yang nggak butuh surat pernyataan. Ya. Begitu. Mungkin itu dulu kali ya. Oh ya, Informasi catatan dari- lagi nih. nih. Jangan lupa untuk proses kita 30 hari kerja ya, seperti yang 30 kemarin kita hari. sampaikan. Tetapi ada kalanya kita sebelum dari itu udah bisa kita selesaiin. Betul. Ya. Karena load kerjaan kita masing-masing juga beda-beda. Alangkah baiknya nih, kalau kawan pajak pengen mengetahui posisi sampai mana nih surat permohonan yang kita ajukan, bisa menghubungin ke kami. Kita ada konsultasi kami, ada juga nomor sesi pelayanan. Kita akan bantu untuk cek surat permohonan sudah sampai mana. Apakah sudah siap cetak, Ya. apakah sudah siap kirim, ataukah Masih dalam lagi proses. penelitian. Ya, tapi Benar. ini khusus untuk WP KPP Madya Iya, Jakarta betul. ya. Tapi kayaknya sih sama semua nih Kak Fanit. Semua KPP ya. Sama. Ya. Pelayanannya sama seperti itu juga. Biar lebih cepat gitu ya. Iya, kalau pengen tahu posisinya. Baik. Mungkin itu aja kawan pajak untuk pagi hari ini. Pagi apa siang ini kita ya? Menjelang siang. Menjelang siang. Sepertinya kita udah mulai lapar. Iya, saya langsung udah mulai lapar kayaknya ya. Oke, obrolan pajak di tengah kota kita siang ini kita akhiri dulu. Nanti kita akan berjumpa kembali Dengan tema yang lain. Iya. Tema-tema yang lain ya. Ya, biarpun remeh-temeh tapi tetap bermanfaat. Iya. Iya. Jadi Nggak tidak ada remeh-temeh. informasi yang remeh-temeh, Hmm. tapi informasi itu sangat berguna. Iya. untuk pajak, Hmm. ya. Terima kasih atas perhatian kawan pajak semua. Ya. Kami akhiri perjumpaan kita kali ini. Oke. Saya Salam. Vanita Pratiwi. Saya Doni Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kawan pajak.